Apakah belakangan ini Bapak merasa tubuh tak lagi sekuat dulu? Langkah menjadi lebih lambat, tubuh terasa cepat lelah, dan di dalam hati mulai terbersit pikiran, ya sudahlah, mungkin memang beginilah kalau sudah tua. Jika Bapak pernah merasakan hal seperti itu, izinkan saya memohon, jangan langsung menyerah. Menjadi tua bukan berarti hidup harus berhenti. Itu hanyalah pertanda bahwa tubuh kita sedang beralih fase, dan kita pun perlu belajar menyayangi serta merawatnya dengan cara yang lebih lembut, lebih penuh pengertian. Jangan pergi dulu ya, Pak. Karena di akhir video ini, saya akan berbagi satu rahasia kecil yang sangat penting, namun sering terlupakan, untuk menjaga tubuh tetap kuat dan sehat, bahkan di usia yang tak lagi muda. Dan kabar baiknya, rahasia ini bisa langsung Bapak praktikkan mulai hari ini. Jika Bapak merasa bahwa apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, saya mohon dengan rendah hati, dukunglah kami dengan menekan tombol, ikuti, dan aktifkan notifikasi, agar Bapak tidak ketinggalan video-video berikutnya. Dukungan dari Bapak sungguh berarti besar. Itu menjadi semangat bagi kami untuk terus membuat konten yang tulus dan bermanfaat. Jika menurut Bapak video ini pantas dibagikan, silakan klik suka, atau bagikan kepada saudara dan teman. Siapa tahu, ada seseorang di luar sana yang juga sedang butuh didengar dan dikuatkan dengan kata-kata yang lembut. Kalau Bapak merasa isi video ini sesuai, mohon tinggalkan angka 1 di kolom komentar. Tapi kalau belum pas di hati, silakan beri angka 0, agar kami bisa belajar dan memperbaikinya di video-video berikutnya. Sekarang, mari kita mulai. Pak, pertama-tama, penting bagi kita untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat usia bertambah. Tua, bukan berarti kita harus melemah, melambat, atau kehilangan semangat hidup. Sayangnya, banyak orang menganggap bahwa nyeri sendi, kaku tubuh, atau mudah lelah adalah bagian tak terelakkan dari proses menua. Padahal, belum tentu demikian. Sebagian besar rasa tak nyaman itu bukan berasal dari usia, melainkan dari berkurangnya aktivitas gerak dalam keseharian. Yang membuat tubuh makin lemah, bukan angka usia, tapi karena kita mulai berhenti melangkah. Lihatlah kisah Bulan, seorang perempuan yang dulu berpikir bahwa usia tua berarti waktunya duduk diam dan beristirahat. Ia mulai jarang bergerak, lebih banyak duduk, dan sedikit demi sedikit, tubuh yang dulu penuh semangat, mulai kehilangan tenaganya. Otot melemah, persendian mengaku lelah. Hingga berdiri saja terasa berat. Pergi ke dapur pun menjadi tantangan tersendiri. Langkah demi langkah terasa makin berat. Hari demi hari terasa makin letih. Namun suatu hari, Bulan mengambil keputusan besar. Ia ingin berubah. Ia sadar bahwa tubuh lemah bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja. Dan sejak ia mulai melangkahkan kaki lagi, meski perlahan, sinar kehidupan mulai kembali ke dalam hari-harinya. Jujur, awalnya memang tidak mudah. Tapi setiap usaha kecil yang ia lakukan, benar-benar sepadan. Ada satu kenyataan sederhana yang sering terlupakan. Tubuh manusia diciptakan untuk bergerak. Begitu kita berhenti bergerak, tubuh pun perlahan mulai menurun. Otot melemah, sendi-sendi menjadi kaku, dan energi hidup perlahan terkikis. Bukan umur yang membuat kita lemah, melainkan diamnya tubuh dan tidak bergeraknya hati. Coba bayangkan sebuah sepeda motor yang lama tak dipakai, terdiam di sudut garasi, berdebu, bannya kempis, mesinnya berkarat. Bukankah akhirnya menjadi rusak bukan karena usia, tapi karena tak pernah digunakan? Begitu pula tubuh kita, Bapak. Sama seperti sepeda motor yang lama tak bergerak. Begitu mulai dinyalakan kembali, perlahan mesinnya hidup, bannya kembali mengembang, dan suara mesin mulai terdengar lagi. Demikian juga tubuh kita. Begitu mulai digerakkan, walau pelan dan sedikit, otot pun mulai merespons, persendian menjadi lebih lentur, dan tenaga pun perlahan kembali. Gerakan adalah obat, bukan hanya untuk tubuh, tapi juga untuk hati dan jiwa. Dan Bapak tak perlu memulai dengan hal-hal besar.
Keajaiban justru sering muncul dari langkah-langkah kecil. Kalau berjalan jauh terasa berat, mulailah dari hal sederhana, berjalan pelan-pelan mengelilingi rumah setiap pagi. Sebelum bangun tidur, Bapak bisa coba meregangkan tangan, menarik napas, dan mengangkat tubuh perlahan. Percayalah, bahkan gerakan kecil seperti ini bisa membuat tubuh terasa lebih ringan. Jika naik tangga terlalu melelahkan, cobalah melatih naik turun satu anak tangga saja setiap hari. Kelihatannya sepele, tapi bila dilakukan rutin, dampaknya luar biasa. Langkah-langkah kecil yang dikumpulkan setiap hari bisa membangun kekuatan yang lebih besar dari yang kita kira. Bulan dulu tidak langsung masuk tempat olahraga atau melakukan latihan berat. Beliau hanya memulai dari berjalan kaki selama 5 menit saja setiap hari. 5 menit. Hanya itu. Namun hasilnya mencengangkan. Kakinya mulai terasa lebih kuat. Keseimbangannya perlahan membaik. Dan yang paling penting, beliau kembali percaya diri dan merasa bahagia. Itulah yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. 5 menit setiap hari bisa menjadi titik awal dari perubahan besar. Tak peduli berapapun usia Bapak sekarang. Tubuh Bapak masih bisa melakukan hal-hal luar biasa. Tidak pernah ada kata terlambat untuk bangkit kembali. Untuk merasakan kelincahan, kekuatan, dan kegembiraan saat melangkah. Tubuh manusia memiliki kemampuan pulih yang luar biasa, asal diberi kesempatan. Bergerak bukanlah hal sepele yang bisa ditunda-tunda. Terutama jika Bapak ingin tetap mandiri, tetap bisa mengurus diri sendiri. Gerak adalah jembatan antara tubuh yang kuat dan jiwa yang jernih. Dan satu hal penting, jangan anggap rasa lelah sebagai hal yang biasa. Salah satu keluhan yang sering dirasakan saat usia menua adalah rasa lelah yang tak kunjung hilang. Rasa lelah yang datang sejak membuka mata. Bukan rasa segar setelah tidur, tapi malah tubuh terasa berat, hati terasa enggan. Baru separuh hari berlalu, tapi tubuh sudah ingin rebah. Padahal hari itu tak banyak kegiatan, tapi setiap langkah terasa seperti memikul beban berat. Banyak orang berpikir, mungkin memang beginilah kalau sudah tua. Tapi tidak, Pak. Saya ingin katakan ini dengan jelas. Rasa lelah bukanlah takdir dari usia tua. Seringkali, rasa lelah bukan disebabkan oleh umur, melainkan oleh kebiasaan hidup yang tidak mendukung kesehatan. Seperti Bulan dulu, beliau menyangka tubuhnya terus lelah karena faktor usia. Padahal, kenyataannya lebih dalam dari itu. Waktu tidurnya tidak teratur, jarang minum air, dan hampir tidak pernah bergerak. Seringkali, justru hal-hal kecil yang tampak sepele, diam-diam menyedot habis tenaga kita setiap hari. Tapi kabar baiknya, semua kebiasaan itu masih bisa diubah. Tak peduli Bapak sekarang berusia berapa, perubahan bisa dimulai dari langkah paling sederhana. Sudahkah Bapak minum cukup air hari ini? Tubuh yang kekurangan cairan akan cepat merasa lelah, walau kita tak menyadarinya. Lalu, bagaimana dengan tidur Bapak? Jika setiap pagi bangun dengan rasa berat dan tidak segar, mungkin kualitas tidurnya belum cukup baik. Padahal, tidur yang buruk bisa membuat ingatan menjadi kabur, hati jadi gelisah, dan tubuh kehilangan tenaga untuk menghadapi hari. Dan yang tak kalah penting, apakah Bapak sudah cukup bergerak hari ini? Mungkin terdengar aneh, tapi semakin sedikit tubuh bergerak, justru makin mudah kita merasa lelah. Sebaliknya, hanya dengan sedikit gerakan, tubuh langsung merespons, bangkit, dan kembali berenergi. Bulan pun dulu begitu, beliau mulai meninjau ulang kebiasaannya sendiri. Dan saat beliau mulai mengubah satu persatu, hasilnya sungguh menakjubkan. Beliau mulai dengan hal yang sangat sederhana, cukup minum air setiap hari. Dan efeknya terasa segera, tubuh jadi lebih segar, kepala terasa lebih ringan. Kemudian beliau mulai menjaga pola tidur. Tidur lebih awal, tidur lebih nyenyak. Hingga akhirnya bangun pagi bukan lagi beban, tapi jadi momen yang ditunggu dengan semangat. Bulan tak lagi hanya melewati hari, tapi ia benar-benar hidup, dari jam ke jam, dengan penuh kesadaran dan sukacita. Dari semua pengalaman itu, beliau menyadari satu hal penting. Bukan usia yang memperlambat langkahnya,
Tapi kebiasaan-kebiasaan kecil yang selama ini melemahkan tubuhnya, tanpa disadari. Rasa lelah, bukanlah nasib. Itu adalah hasil dari pola hidup yang bisa diubah. Dan ketika kita mulai mengubahnya, walau sedikit demi sedikit, keajaiban bisa terjadi. Bapak tak perlu langsung melakukan banyak hal. Cukup perbaiki 1-2 hal saja, dan dalam beberapa hari, Bapak akan mulai merasakan perbedaan yang nyata. Jika Bapak masih mendengarkan sampai titik ini, dan merasakan manfaat dari yang saya sampaikan, tolong tinggalkan angka 1 di kolom komentar, agar saya tahu bahwa Bapak masih setia berjalan bersama saya dalam perjalanan ini. Karena perjalanan ini bukan semata-mata tentang berjalan kaki atau minum air putih. Perjalanan ini adalah tentang merebut kembali kendali atas hidup kita. Tentang mendapatkan kembali semangat, energi, dan keceriaan yang layak kita miliki, apapun usia kita. Menjadi tua bukan berarti harus lemah, pasrah, atau berhenti bermimpi. Usia lanjut bisa menjadi masa yang sangat indah. Ketika kita mulai keluar dari pola-pola lama yang melemahkan, dan membangunkan tubuh yang selama ini hanya menunggu untuk kembali bersinar. Percayalah, diri Bapak yang akan muncul di masa depan akan berterima kasih pada perubahan-perubahan kecil yang Bapak mulai hari ini. Karena sikap hidup kita jauh lebih berpengaruh dari yang kita kira. Kalau ada satu hal yang paling membedakan mereka yang tetap kuat dan bahagia di usia senja, dari mereka yang perlahan-lahan menyerah, itu adalah cara pandang terhadap hidup. Jika Bapak memandang usia tua sebagai babak baru yang wajar dan berharga, sebagai waktu untuk mencintai diri sendiri dengan lebih lembut dan sadar, maka hidup akan mulai berubah. Sikap batin yang seperti itu bisa menjadi kekuatan yang mengangkat langkah kita, bukan membebaninya. Kisah Bulan adalah bukti nyata dari semua itu. Bertahun-tahun ia hidup dalam keyakinan yang membatasi. Aku sudah tua, sudah tak bisa apa-apa. Aku sudah lewat usia untuk memulai sesuatu yang baru. Keyakinan seperti itu, seperti tali tak kasat mata yang mengikatnya, menyempitkan hidupnya hanya pada rasa lelah dan pasrah. Tapi suatu hari, Bulan memilih untuk meragukan semua batasan itu. Dan saat ia mulai memberanikan diri melangkah, sebuah pintu baru terbuka. Usia tua, tak lagi ia lihat sebagai penghalang, tapi sebagai peluang. Peluang untuk merawat tubuhnya dengan sepenuh cinta. Untuk kembali menjadi pemilik atas tubuh dan hidupnya sendiri. Untuk bertumbuh, tak hanya secara fisik, tapi juga secara batin. Dan ketika pola pikir itu berubah, tubuhnya pun merespons dengan keajaiban-keajaiban kecil yang terus bertambah. Bapak yang saya hormati, Bapak tidak didefinisikan oleh angka di KTP atau jumlah lilin di kue ulang tahun. Yang menentukan siapa Bapak sesungguhnya adalah bagaimana Bapak memilih untuk menjalani setiap harinya. Semua ini bukan hanya soal merasa sehat, tapi tentang percaya bahwa Bapak bisa merasa sehat, bahwa Bapak bisa berubah, bahwa Bapak layak untuk bangkit kembali. Kalau dalam hati Bapak terus berkata, "Saya sudah tua, saya tak mungkin lebih baik lagi," maka tubuh Bapak pun akan mempercayai kata-kata itu, dan pelan-pelan berhenti berjuang. Tapi jika Bapak masih percaya bahwa perubahan itu selalu mungkin, bahwa hari-hari ke depan masih pantas untuk dijalani dengan semangat, maka tubuh pun akan menjawab dengan kekuatan yang tak terduga. Bapak memiliki hak untuk mengubah arah hidup kapanpun. Tak ada kata terlambat. Pilihan itu ada di tangan Bapak. Dan hari ini, izinkan saya mengajak Bapak memilih untuk bertindak. Karena hidup ini indah, justru karena ia memberi kita kesempatan untuk mulai ulang. Kapan saja, dan dengan cara yang kita inginkan. Mulailah hari ini, walau hanya dengan langkah kecil. Tak perlu sesuatu yang besar. Cukup satu hal kecil saja. Keluar sedikit dari zona nyaman. Minum segelas air putih tambahan. Tarik napas panjang, rentangkan tangan perlahan setiap pagi. Atau sekadar berdiri dan berjalan perlahan mengelilingi kamar. Bukan besar kecilnya langkah yang penting. Yang penting, Bapak mulai melangkah. Setiap langkah kecil hari ini adalah investasi untuk kesehatan dan kebahagiaan di hari esok. Dan suatu hari nanti, saat Bapak menoleh ke belakang,
Bapak akan merasa bersyukur. Karena tidak menunggu, karena tidak menyerah. Masa depan Bapak akan membalas dengan semangat hidup baru. Dengan kelenturan yang Bapak kira sudah hilang. Dan dengan senyum yang tumbuh dari rasa percaya diri. Dan percayalah, ini baru permulaan dari perjalanan Bapak. Dalam bagian berikutnya nanti, saya akan membagikan satu elemen penting yang sering terlupakan. Padahal sangat menentukan kesehatan dan kemampuan tubuh kita untuk pulih di usia senja. Jangan tinggalkan video ini, ya Pak. Karena Bapak tidak ingin melewatkan yang satu ini. Bulan pun belum berhenti. Meski sudah memutuskan untuk tidak menyerah pada usia. Perjalanan yang ia jalani masih penuh tantangan. Ia mulai berjalan lebih sering. Memastikan tubuh cukup cairan. Dan menjaga pola tidur setiap malam. Namun, tetap saja, ada pagi-pagi ketika ia terbangun dengan tubuh berat. Seolah-olah sepanjang malam tidak tidur sama sekali. Ada hari-hari saat kakinya seperti tak mau diajak berdiri. Dan pada sore hari, rasa lelah yang dulu sempat menghilang, diam-diam kembali datang. Bulan mulai merasa kecewa. Dalam hati ia bergumam, saya sudah melakukan semuanya, tapi kenapa tubuh ini masih juga lelah? Ia merasa usahanya sia-sia. Padahal, ia sudah mengubah begitu banyak. Ia rutin berjalan kaki, cukup minum air putih, dan berusaha tidur lebih teratur. Tapi tetap saja, tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Hingga suatu hari, ia menyadari sesuatu. Sebuah kebenaran yang selama ini berada tepat di hadapannya, tapi ia tak sungguh-sungguh memerhatikannya. Tidur. Ya, tidur. Sesuatu yang terdengar begitu sederhana, tapi ternyata menjadi kunci dari segalanya. Banyak dari kita tidak menyadari betapa besarnya pengaruh tidur terhadap kesehatan. Tidur menentukan energi kita, suasana hati kita, daya ingat, bahkan kemampuan tubuh kita untuk bergerak dan pulih setiap hari. Tidur bukan hanya waktu untuk beristirahat. Itu adalah waktu tubuh bekerja secara diam-diam. Memulihkan otot-otot yang lelah, mengisi ulang energi, membersihkan otak dari racun, dan memperbaiki setiap sel tubuh yang rusak. Namun bila tidur kita dangkal, atau sering terbangun di tengah malam, semua proses itu akan terhenti di tengah jalan, dan tubuh pun tak benar-benar sempat pulih. Jika tidur kita terus terganggu setiap malam, jika tubuh tidak mendapatkan waktu cukup untuk pulih, maka tubuh tidak akan pernah sempat bangkit seperti yang seharusnya. Itulah yang dialami Bulan. Bukan usia yang membuat tubuhnya letih, melainkan karena tubuhnya kekurangan nutrisi, kekurangan istirahat, dan tak punya waktu untuk benar-benar pulih. Pernahkah Bapak merasakan hal serupa? Terbangun di tengah malam, lalu susah untuk tidur kembali? Atau tidur sudah cukup jam, tapi begitu bangun, tubuh tetap lemas, kepala terasa kosong? Lalu Bapak berkata dalam hati, "Ah, ini mungkin karena usia." Tapi hari ini, izinkan saya berkata sejujurnya. Bapak bisa mengubah cara tidur Bapak. Bapak tidak berdaya, dan ini belum terlambat. Apa yang dilakukan Bulan ternyata sangat sederhana, namun hasilnya luar biasa. Pertama, beliau memilih satu waktu tidur yang tetap, tidur di jam yang sama, bangun di jam yang sama setiap hari. Terdengar mudah, ya? Tapi tubuh manusia sangat menyukai keteraturan. Kebiasaan ini pelan-pelan memperbaiki irama biologis tubuhnya. Lalu, Bulan mulai menciptakan ritual tidur yang menenangkan. Ia mematikan semua layar dan suara dari televisi atau ponsel, meredupkan lampu kamar, dan mandi air hangat untuk menenangkan pikirannya. Terakhir, beliau mengubah kamar tidur menjadi tempat yang benar-benar tenang. Tak ada suara keras, tak ada cahaya mencolok, hanya keheningan, dan ruang yang siap menyambut tidur yang lelap. Dan hasilnya, hanya dalam 1 minggu, Bulan mulai merasakan perubahan besar. Setiap pagi ia bangun dengan perasaan segar. Kepalanya terasa ringan, tubuhnya lebih bertenaga. Energi yang dulu terasa telah pergi, perlahan-lahan kembali lagi ke dalam hidupnya. Inilah yang ingin saya tekankan kepada Bapak. Tidur yang pulih dan mendalam adalah fondasi dari kesehatan yang sejati.
Jangan biarkan malam-malam yang gelisah mencuri semangat hidup Bapak, sedikit demi sedikit. Cobalah perubahan-perubahan kecil itu, dan saya yakin, dalam waktu singkat, Bapak akan mulai merasakan bedanya. Tubuh akan terasa lebih ringan, pikiran lebih jernih, dan hati pun ikut tersenyum, penuh rasa syukur. Namun perjalanan Bulan belum berakhir di sana. Meski tidurnya sudah lebih baik, meski tubuhnya mulai pulih, ada satu ancaman diam-diam yang masih ia hadapi, dan banyak dari kita juga sering mengabaikannya. Terlalu lama duduk. Ya, duduk terlalu lama. Sesuatu yang tampak tidak berbahaya, tapi ternyata adalah jebakan yang pelan-pelan melemahkan tubuh kita. Kalau saya tanya, dalam sehari, Bapak duduk berapa jam? Apa jawaban Bapak? 3 jam? 5 jam? Sekarang coba lipat gandakan angka itu. Karena faktanya, tanpa sadar kita duduk jauh lebih lama dari yang kita kira. Duduk saat makan, duduk saat menonton TV, duduk saat bermain ponsel, duduk saat istirahat. Duduk pelan-pelan menjadi keadaan default dalam hidup kita. Dan itulah yang juga dialami Bulan. Beliau sempat merasa bahwa berjalan mengelilingi rumah beberapa kali sudah cukup. Tapi ketika beliau mulai mencatat kebiasaannya setiap hari, ia terkejut. Ternyata, beliau duduk lebih dari 8 jam setiap hari. Dan barulah ia sadar. Semakin lama duduk, semakin berat untuk berdiri lagi. Bukan hanya rasa berat, tapi benar-benar ada penurunan fungsi tubuh. Duduk terlalu lama membuat peredaran darah melambat. Otot-otot makin lemah. Tulang belakang dan persendian menjadi kaku. Dan dalam jangka panjang, hal-hal kecil seperti bangun dari kursi, menaiki anak tangga, atau sekadar berpindah ruangan, mulai terasa seperti perjuangan besar. Bulan tidak mau menyerah begitu saja. Dan saya yakin, Bapak pun begitu. Apa yang dilakukan Bulan? Langkah pertamanya sederhana, beliau memutuskan untuk berdiri setiap 1 jam sekali. Walaupun harus memasang pengingat. Yang penting beliau berdiri, meregangkan badan, menarik napas, dan melepaskan kaku dari tubuh. Langkah kedua, beliau menyelipkan gerakan ke dalam aktivitas harian. Saat menyikat gigi, beliau berdiri sambil mengayun kaki pelan. Saat menerima telepon, beliau berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Saat menonton televisi, beliau sambil menggerakkan pergelangan kaki dan tangan perlahan. Tanpa harus keluar rumah, beliau telah menghadirkan gerak dalam hidupnya. Langkah ketiga, beliau menjadikan gerakan sebagai bagian dari gaya hidup. Parkir mobil sedikit lebih jauh, naik tangga daripada naik lift, atau sekadar berjoget pelan mengikuti irama lagu kesukaan. Tak butuh gerakan besar. Yang dibutuhkan hanyalah kemauan kecil untuk bergerak lebih banyak hari ini daripada kemarin. Dan hasilnya mulai terasa hanya dalam beberapa minggu. Langkah kaki terasa ringan. Sendi tidak sekaku dulu. Dan tubuh tak lagi terasa seperti kurungan yang kaku. Itulah sebabnya saya ingin menyampaikan dengan jelas. Gerakan adalah senjata terkuat melawan penuaan. Semakin kita diam, tubuh semakin melemah. Tapi sekali Bapak mulai bergerak, walau hanya 1-2 langkah kecil, tubuh Bapak akan mulai pulih. Dan keajaiban itu dimulai dari keputusan hari ini. Berdirilah, bergeraklah lebih dari kemarin. Dan suatu hari nanti, Bapak akan tersenyum, bersyukur karena telah memilih untuk tidak pasrah. Bulan akhirnya menemukan kembali kekuatan tubuhnya. Beliau mulai tidur lebih nyenyak, bergerak lebih banyak, dan yang paling penting, beliau merasa mampu mengendalikan kembali hidupnya. Namun, masih ada satu hal terakhir yang belum ia sadari. Sesuatu yang sederhana, tapi diam-diam memiliki dampak besar terhadap kesehatannya. Dan saya sangat ingin membagikan hal ini kepada Bapak. Karena bisa jadi, Bapak juga melewatkannya setiap hari. Bulan merasa seperti berada di puncak dunia. Setelah bertahun-tahun diliputi rasa lelah, nyeri sendi, dan perasaan tak berdaya menghadapi tubuh yang terus menua. Kini beliau punya ritme baru. Tidurnya nyenyak, tubuhnya lebih ringan.
dan mungkin yang paling berharga. Beliau merasa bisa kembali memegang kendali atas proses penuaannya. Namun, di satu sore yang tenang, saat beliau duduk di beranda rumah, menikmati sinar matahari yang hangat, ada satu rasa aneh yang tak bisa ia abaikan. Bukan rasa sakit, bukan pula kelelahan. Lebih seperti perasaan hampa yang muncul entah dari mana. Walau tubuhnya sudah membaik. Ada hari-hari ketika persendiannya terasa lebih kaku, dan suasana hatinya lebih suram dari biasanya. Beliau pun bertanya-tanya dalam hati, apa yang salah? Bukankah aku sudah melakukan semuanya dengan benar? Saat itulah, dokter menanyakan satu hal sederhana, namun penting. Bulan, apakah ibu sering keluar rumah? Pertanyaan itu membuat Bulan terdiam. Ya, memang sesekali ia berjalan-jalan di halaman saat cuaca cerah. Tapi sebagian besar waktunya dihabiskan di dalam rumah. Membaca buku, menonton televisi, atau melakukan pekerjaan rumah. Ia tak pernah benar-benar memperhatikan seberapa banyak waktunya dihabiskan dalam ruangan. Dan ia juga belum sempat bertanya, apakah kurangnya waktu di luar ruangan bisa berdampak pada perasaannya? Sampai akhirnya, beliau menemukan jawabannya yang mengejutkan. Selama ini, kita hanya tahu bahwa cahaya matahari membantu tubuh memproduksi vitamin D. Tapi yang sering dilupakan adalah vitamin D justru menjadi semakin penting ketika kita menua. Vitamin D adalah sahabat bagi tulang, otot, dan sendi kita. Saat tubuh kekurangan vitamin ini, tulang mulai melemah, sendi menjadi kaku, dan setiap gerakan kecil pun terasa nyeri. Yang sering tak kita sadari adalah, semakin usia bertambah, tubuh kita makin sulit memproduksi vitamin D secara alami. Artinya, tanpa cukup sinar matahari, kita perlahan kehilangan salah satu senjata terbaik dan yang paling murah untuk menjaga kesehatan kita. Jika Bapak atau Ibu masih bersama saya sampai di sini dan merasa pembelajaran ini bermanfaat, tolong tinggalkan angka 2 di kolom komentar, agar saya tahu bahwa Bapak dan Ibu masih terus melangkah bersama saya. Selama bertahun-tahun, Bulan tak pernah mengaitkan nyeri sendi dan rasa lesu yang ia alami dengan kekurangan sinar matahari. Ia pikir, semua itu hanyalah bagian dari menjadi tua. Namun suatu hari, ia bertanya dalam hati, apa benar tak ada yang bisa saya lakukan untuk merasa lebih baik? Dan ia pun mulai mencoba. Setiap pagi, beliau menyempatkan diri selama 10 menit saja untuk duduk di beranda rumah, membiarkan matahari pagi menyentuh kulitnya. Tidak ada latihan berat, tidak ada perubahan besar. Hanya duduk tenang, menyambut cahaya pagi. Hasilnya mengejutkan. Dalam hitungan minggu, Bulan mulai merasakan perubahan. Suasana hati membaik. Sendi menjadi lebih lentur. Tidurnya lebih lelap. Rasanya seperti kabut tebal yang perlahan-lahan menghilang. Setiap langkah terasa lebih ringan. Dan semangat hidup perlahan kembali. Penelitian pun menunjukkan hal serupa. Paparan sinar matahari yang cukup dapat memperbaiki kualitas tidur, meningkatkan suasana hati, menguatkan sistem kekebalan tubuh, dan bahkan berdampak pada kesehatan otak. Sekarang, mari kita renungkan, berapa banyak waktu yang Bapak atau Ibu habiskan di luar rumah setiap hari? Jika jawabannya tidak banyak, seperti Bulan dahulu, maka inilah waktunya untuk mulai berubah. Dan kabar baiknya, perubahan ini sangat mudah. Tidak perlu mengubah seluruh rutinitas. Cukup mulai dengan 10 hingga 15 menit saja setiap hari. Waktu terbaik adalah pagi hari. Karena sinar matahari pagi dapat membantu mengatur jam biologis tubuh. Tapi kapanpun, lebih baik daripada tidak sama sekali. Minum teh di teras, jalan kaki singkat setelah makan siang, atau sekadar duduk dekat jendela yang terkena sinar matahari, semua itu sudah cukup baik. Dan ya, jangan lupa gunakan tabir surya bila berada di luar terlalu lama. Bulan sendiri pun tak menyangka betapa jauh lebih baik perasaannya hanya dengan perubahan kecil ini. Beliau merasa lebih kuat, lebih ceria, dan lebih hidup.
Namun perjalanan Bulan belum usai, karena masih ada satu hal penting lain yang harus beliau jaga untuk mempertahankan kemandiriannya. Kekuatan kaki. Suatu pagi, saat Bulan membungkuk untuk mengikat tali sepatu, rasa nyeri lama di lutut kembali muncul. Tidak hebat, tapi cukup membuat beliau tertegun. Ternyata tubuhnya masih belum sepenuhnya pulih, meski banyak kemajuan yang ia raih. Dari tidur nyenyak, bergerak lebih aktif, hingga semangat hidup yang menyala kembali. Ternyata ada satu hal yang belum ia perhatikan. Kekuatan otot kakinya. Dan ia tahu, bila tak segera bertindak, ia berisiko kehilangan kemampuan untuk bergerak bebas. Sulit berdiri, kehilangan keseimbangan. Dan yang paling mengkhawatirkan, risiko terjatuh. Ia pernah melihat teman-temannya mengalami itu. Satu kali jatuh, patah tulang, dan hidup pun tak pernah sama lagi. Bulan tak ingin nasib itu terjadi padanya. Ia ingin merawat tubuhnya, mulai dari dasar, kakinya. Kaki yang kuat adalah pondasi dari hidup yang mandiri. Dari sanalah kita melangkah, menaiki tangga, dan berdiri dengan percaya diri. Begitu otot kaki melemah, bahkan berdiri dari kursi pun bisa terasa seperti tantangan besar. Tapi kabar baiknya, bapak dan ibu tidak perlu pergi ke pusat kebugaran. Tidak perlu latihan berat berjam-jam. Bulan pun tidak melakukan itu. Yang beliau lakukan adalah menyisipkan latihan sederhana ke dalam hari-harinya. Bulan mulai melakukan latihan kaki yang sangat sederhana. Hanya butuh beberapa menit setiap hari. Namun dalam hitungan minggu, hasilnya terasa nyata. Bangun dari kursi tidak lagi sulit. Berjalan lebih jauh pun tak lagi jadi masalah. Bahkan menaiki tangga kini bisa beliau lakukan dengan percaya diri. Bukan karena beliau melakukan hal luar biasa, tapi karena beliau melakukannya sedikit demi sedikit setiap hari. Nah, berikut ini ada 3 latihan ringan yang bisa bapak atau ibu coba mulai dari hari ini juga. Di rumah sendiri, tanpa perlu alat khusus. Latihan berdiri dari kursi. Duduklah di kursi, lalu berdiri tanpa bantuan tangan. Ulangi 5-10 kali. Ini akan membantu memperkuat otot paha dan pinggul. Fondasi penting untuk keseimbangan dan gerakan. Mengangkat kaki saat duduk. Saat duduk, luruskan salah satu kaki ke depan. Tahan beberapa detik, lalu turunkan. Lakukan bergantian. Latihan ini menjaga kekuatan otot paha, kunci menjaga stabilitas saat berdiri. Mengangkat tumit. Pegang sandaran kursi atau meja. Lalu angkat tumit perlahan hingga berdiri di ujung jari kaki. Lalu turunkan perlahan. Ini akan memperkuat otot betis, melancarkan peredaran darah, dan mencegah bengkak pada kaki. Ingat, kuncinya bukan pada berapa banyak yang dilakukan, tapi pada konsistensi. Bulan hanya memulai dengan beberapa menit setiap hari. Dan kini, beliau bisa bergerak dengan mantap dan percaya diri. Kakinya membawanya kemanapun ia ingin pergi. Tanpa rasa takut, tanpa rasa ragu. Itulah yang saya harapkan untuk bapak dan ibu. Karena kehilangan kemampuan berjalan bukan sekadar tidak bisa melangkah, tetapi berarti kehilangan kebebasan diri. Perjalanan Bulan bukanlah tentang perubahan besar dan cepat, melainkan tentang kebiasaan kecil yang dilakukan secara setia setiap hari. Dari hal-hal kecil itulah hasil besar terbentuk. Dan sekarang, hanya ada satu langkah lagi yang harus Bulan lakukan. Sebuah kebiasaan sederhana yang bukan hanya memperkuat tubuh, tapi juga memberi ketenangan jiwa, menenangkan pikiran, dan mengembalikan rasa seimbang dalam hidupnya. Dalam bagian selanjutnya, saya akan tunjukkan kepada bapak dan ibu bagaimana kebiasaan ini bisa mengubah segalanya. Tubuh, pikiran, dan kebahagiaan batin. Percayalah, bapak dan ibu tidak ingin melewatkan bagian ini. Setelah semua perubahan yang ia lakukan, bergerak lebih aktif, duduk lebih sedikit, tidur lebih nyenyak, berjemur di pagi hari, dan menguatkan kaki, Bulan merasa lebih kuat dari sebelumnya. Namun, di balik kekuatan itu,
Masih ada satu perasaan yang mengganjal. Setiap kali ia bangun tidur dan merasakan sendi yang tegang. Setiap kali tubuh terasa agak kaku saat ingin memulai hari, datanglah rasa cemas. Takut jatuh. Takut kehilangan semua kemajuan yang sudah ia raih. Takut kembali lemah, seperti dulu. Rasa takut itu muncul pelan-pelan, meskipun tubuhnya jauh lebih sehat. Dan saat itulah, Bulan menemukan sesuatu yang benar-benar mengubah segalanya. Yoga dan Tai Chi. Awalnya beliau ragu. Ah, itu untuk anak muda, yang tubuhnya masih lentur, pikirnya. Bukan untuk wanita seusia dirinya yang sudah menginjak 70 tahun. Namun, setelah 1 minggu saja mencoba, hasilnya benar-benar membuatnya terkejut. Tubuhnya terasa lebih lentur. Keseimbangannya meningkat. Dan ia mulai merasa tubuhnya bekerja dengan dirinya, bukan melawannya. Tapi yang paling menyentuh dari semua itu adalah, yang paling mengejutkan bagi Bulan, bukan hanya tubuhnya yang menjadi lebih kuat, tapi juga ketenangan dan kejernihan dalam pikirannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bulan merasakan pikirannya jernih, tenang, dan lebih fokus. Yoga dan Tai Chi memberinya potongan terakhir dari teka-teki hidupnya. Sesuatu yang tidak hanya memperkuat tubuh, tapi juga menenangkan hati. Membantunya kembali merasa mampu menghadapi hari dengan penuh percaya diri. Dan yang paling istimewa, semua itu bisa ia lakukan dari ruang tamunya sendiri. Setiap sesi yang ia jalani, selalu meninggalkan rasa seimbang dan nyaman. Jika bapak atau ibu pernah merasa kaku, cemas, atau tidak percaya diri saat melangkah, maka bapak dan ibu pasti bisa memahami betapa berharganya rasa seimbang, baik secara fisik maupun batin. Yoga dan Tai Chi bisa menghadirkan keseimbangan itu. Dan kisah Bulan adalah bukti nyata bahwa perubahan indah bisa terjadi, bahkan di usia yang tak lagi muda. Ada satu rahasia penting untuk menjaga kemampuan bergerak seumur hidup. Saat usia bertambah, salah satu hal yang paling menyedihkan adalah saat kita mulai kehilangan kemandirian. Dan biasanya, itu tak terjadi secara tiba-tiba, melainkan diam-diam, sedikit demi sedikit. Yang pertama kali hilang seringkali adalah keseimbangan tubuh. Padahal, inilah fondasi dasar yang sering kita abaikan. Kehilangan keseimbangan itu dimulai dari hal-hal kecil yang sering tak disadari. Rasa ragu saat menuruni tangga, takut ketika menjangkau barang di tempat tinggi, atau cemas melangkah di jalanan yang tidak rata. Tanda-tanda kecil itu sebenarnya adalah sinyal yang lembut dari tubuh kita, bahwa kekuatan dan kestabilan itu mulai memudar. Dan hanya dalam sekejap, satu kecelakaan kecil bisa terjadi. Bagi banyak orang lanjut usia, jatuh bisa membawa dampak besar. Tidak hanya memar atau luka, tapi bisa berujung rawat inap, patah tulang, dan yang lebih menyakitkan, kehilangan kemandirian. Bulan tahu betul rasa takut ini. Ia menyaksikan sendiri bagaimana teman-temannya, yang dulu aktif, ceria, kini harus terkurung di atas ranjang. Hanya karena satu langkah yang salah. Ia tak ingin mengalami nasib yang sama. Ia ingin tetap kuat, tetap mandiri, tetap bisa berjalan kemanapun yang ia mau. Dan saat itulah ia kembali pada yoga dan Tai Chi. Awalnya, Bulan ragu. Mana mungkin orang seusia saya bisa melakukan itu, pikirnya. Dia bukan penari, bukan atlet. Namun ketika tahu bahwa gerakan-gerakan lembut ini telah terbukti secara ilmiah mampu memperbaiki keseimbangan tubuh, Bulan pun bertekad mencoba. Ia tidak memulai dengan sesuatu yang sulit. Hanya 5 menit sehari. Dengan gerakan ringan yang membantu melenturkan otot dan mengaktifkan otot inti tubuh. Hari-hari pertama terasa berat. Tubuhnya kaku. Semangatnya naik turun. Ada saat-saat ia ingin menyerah. Namun ia bertahan. Dan keajaiban kecil mulai terjadi. Rasa takut jatuh perlahan menghilang. Ia mulai kembali percaya pada tubuhnya sendiri. Tangga tidak lagi menakutkan. Jalan berbatu pun terasa lebih bisa dilalui. Setiap gerakan, sekecil apapun,
mengingatkannya pada kekuatan dan kendali yang ia miliki. Keyakinan diri yang dulu seperti hilang, perlahan kembali menemaninya. Dalam hitungan minggu saja, Bulan mulai merasakan kekuatan baru, yang sudah lama tak ia rasakan. Yoga dan Tai Chi bukan hanya memperkuat otot-otot tubuhnya, tetapi juga menghadirkan ketenangan batin. Membuatnya yakin bahwa ia masih bisa kuat, mandiri, dan penuh harapan. Di tahun-tahun ke depan, jika bapak atau ibu masih mendengarkan hingga titik ini, dan merasa kisah ini berarti, silakan tinggalkan komentar angka 3. Agar saya tahu bapak atau ibu masih di sini bersama saya. Karena ini bisa jadi kisah bapak atau ibu juga. Tidak perlu menjadi atlet. Tidak harus fleksibel atau mudah. Cukup mulai dari sekarang. Dan ikuti ritme tubuh sendiri. Kunci dari kekuatan dan kemandirian di usia lanjut itu sederhana. Jangan menunggu. Mulailah hari ini. Silakan kirim paragraf selanjutnya bila sudah siap. Saya akan lanjut ban. Hari ini, meski hanya 5 menit saja, Bulan memulai perjalanan kecil menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Keseimbangan, kepercayaan diri, dan kebebasan. Itu semua dimulai dari langkah pertama yang sederhana, yang membuat yoga dan tai chi begitu luar biasa. Bukan hanya karena manfaat fisiknya, tetapi karena keduanya membuka pintu menuju ketenangan batin. Bulan bukanlah orang asing bagi rasa cemas. Bertahun-tahun ia hidup dalam bayang-bayang kekhawatiran. Tentang kesehatannya, tentang masa depan, dan tentang kemungkinan menjadi beban bagi anak-anak dan keluarga tercinta. Kecemasan itu seperti sahabat gelap yang selalu menemaninya. Kadang diam-diam muncul di malam hari, mengganggu tidurnya, memutar-mutar pikiran dalam lingkaran tak berujung. Namun, saat Bulan mulai melatih diri lewat yoga dan tai chi, perlahan sesuatu dalam dirinya berubah. Awalnya, terasa begitu lembut, ketegangan di pundaknya mulai reda. Dadanya terasa lebih lapang. Dan seiring waktu, bukan hanya tubuhnya yang menjadi ringan, tetapi juga pikirannya. Ia mulai belajar untuk bernapas dalam, hidup penuh kesadaran, dan melepaskan beban yang selama ini tak disadarinya ia pikul. Gerakan lambat dalam tai chi mengajarkannya kelembutan dan pengendalian. Dan setiap tarikan napas dalam yoga membawanya lebih dekat kepada ketenangan sejati. Rasanya seperti seseorang yang selama ini memanggul beban berat, dan akhirnya diberi izin untuk meletakkannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Bulan merasa hadir sepenuhnya. Tidak lagi terjebak dalam masa lalu, dan tidak lagi takut pada hari esok. Hanya ada kini, dan dalam kini itu, Bulan menemukan kedamaian. Dan bapak atau ibu pun bisa merasakannya. Tidak perlu tempat latihan mewah, tidak butuh alat-alat mahal, atau gerakan yang rumit. Cukup beberapa menit dalam keheningan. Cukup 5 menit. Untuk berdiri, menarik napas dalam, meregangkan tubuh dengan lembut dan penuh kesadaran. Rasakan udara di sekeliling. Rasakan bumi menopang telapak kaki. Angkat satu kaki pelan-pelan, lalu turunkan. Gerakan sederhana itu adalah langkah menuju keseimbangan dan kendali diri. Ingatlah, yang penting bukan kesempurnaan. Yang penting adalah hadir sepenuh hati. Tak perlu menjadi ahli, tak perlu menjadi lentur. Yang terpenting adalah berjalan pelan-pelan, menuju ketenangan dan kekuatan dalam diri sendiri. Bulan tidak tahu semua jawaban di awal, tapi ia memilih untuk memulai. Dan di dalam pilihan itulah, ia menemukan sesuatu yang selama ini ia cari. Ketenangan, kekuatan, dan keberanian untuk menjalani hidup sepenuh hati. Kini, saat video ini berakhir, saya berharap bapak dan ibu mendapatkan pelajaran berharga tentang bagaimana yoga dan tai chi bisa mengubah bukan hanya tubuh, tetapi juga pikiran dan hati kita. Betapa luar biasanya bahwa gerakan yang sadar, yang lembut, bisa membuat kita kembali mencintai tubuh sendiri, membuat kita merasa kuat, seimbang, dan merdeka. Meskipun usia telah bertambah,
Bapak dan Ibu, apa yang paling menyentuh hati dari video ini? Apa yang ingin Bapak atau Ibu coba masukkan ke dalam keseharian? Saya dengan tulus ingin mendengar cerita dan pemikiran dari Bapak dan Ibu. Silakan tuliskan pengalaman atau pendapat Bapak Ibu di kolom komentar. Kita bisa saling belajar, saling mendukung dalam perjalanan menuju kesehatan dan kedamaian di usia senja. Dan jika video ini dirasa bermanfaat, silakan tekan like, bagikan pada teman yang membutuhkan, dan berlangganan kanal YouTube kami. Dukungan Bapak dan Ibu sangat berarti bagi kami. Masih banyak hal indah yang ingin kami bagi. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dengan hati yang lebih tenang dan tubuh yang lebih kuat.